lagu baru ya, keren banget. Ampun, kalau ngedenger lagu ini tuh jadi keinget masa muda banget ya. Jadi kerasa muda lagi. Iya bener. Hei, jangan melongo terus. Ayo kita masuk. Sudah mau sore ini. Oh iya, yuk. Sekalian aku mau bertanya sesuatu juga nih. Jadi kenapa kamu... Mulai sekarang kita berdua akan tinggal di sini. Karena tempat ini yang paling dekat dengan tempat kerjaku. Kalau di tempat tinggal yang sebelumnya, menurutku kurang sih. Soalnya aku sering terlambat karena memakan banyak waktu dalam perjalanan. Ya ampun, Vin. Jarak tempat ini dan rumah kamu sebelumnya ke kantor kamu itu cuma beda 30 menit loh. Asal kamu bangun lebih cepat aja bisa kan? Pekerjaan aku akhir-akhir ini beneran sibuk. Aku aja nggak yakin bisa pulang tiap hari. Jadi tolong ngertiin ya. Kalau masih di tempat sebelumnya, itu terlalu lelah buat aku. Jadi tolong ngertiin ya. Iya ya. Oh iya, Vin. Kenapa di lantai ini hanya ada kamar kita? Perasaan di lantai lain tadi aku lihat ada 4 kamar. Kenapa yang di lantai ini hanya ada 1? Oh, kata pemilik aslinya, lantai ini aslinya mau dijadikan rooftop. Tapi katanya terjadi kesalahan dalam pembangunannya. Kesalahan? Maksudnya? Apa? Seperti yang aku bilang, jika sebenarnya lantai ini mau dijadikan rooftop, tapi nggak sengaja kebangun satu kamar, yaitu kamar yang akan kita tinggali. Pemiliknya bilang, jika saat itu dia udah nggak punya uang lebih lagi untuk membangun 3 kamar lainnya. Jadinya, beliau memutuskan jika di lantai ini dibangun satu kamar saja dahulu. Setahu aku sih begitu ya. Oh, tapi rooftopnya tetap ada kan? Oh, ada kok. Soalnya pemiliknya bilang saat itu beliau benar-benar butuh uang, dan apartemen ini harapan satu-satunya untuk menghasilkan uang. Uang beliau juga hanya cukup untuk bangun rooftop. Jadinya seperti ini deh. Soalnya, jika ada rooftop otomatis jadi ada atapnya deh, sehingga bisa langsung dibuka. Tapi jujur, aku senang banget bisa dapat kamar ini. Loh, emangnya kenapa? Mencurigakan. Kalau aku ambil kamar di lantai yang banyak penghuninya, nanti kamu gak bisa beraktivitas dengan damai lagi. Jadinya, saat aku ditawarin kamar ini, aku langsung ambil deh. Soalnya aku inget bahwa nama kamu lagi naik daun kan saat ini. Tujuannya biar kamu bisa beraktivitas dengan damai. Oh ya, terima kasih banyak. Ya sudah, ayo kita beresin lagi biar cepat selesai dan bisa segera istirahat. Terima kasih banyak ya. Kebiasaan deh dia. Pulangnya telat terus, padahal aku lapar. Niatnya mau titip makanan, dianya pulangnya telat. Ya sudah deh, aku pergi ke minimarket saja. Sepertinya masih buka. Ya sudah deh, aku akan mengambil maskerku terlebih dahulu. Seharusnya pakai masker saja sudah cukup kan? Toh sudah malam juga.
ini saja, Kak? Apakah ada lagi? Udah itu aja. Totalnya 20 W. Tapi sebentar deh, Kak. Saya kayak kenal sama kakak ya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin. Ini Mbak uangnya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Untung aja nggak ketahuan. Kenapa suara langkah kakinya ganda? Apa ada yang mengikutiku dari belakang? Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya hanya perasaanku saja. Iya, itu hanya perasaanku. Ya sudahlah, aku harus segera pulang. Nah, sekarang tinggal tunggu dia bangun deh. Sambil nunggu aku mau jalan-jalan di sekitar sini deh. Kalau dipikir-pikir, dari kemarin aku di dalam sini terus. Bosen. Jadi, mending aku jalan-jalan keluar. Wah, di sini anginnya sangat kencang. Rambutku sampai seperti ini. Ternyata orang-orang di sini ramah ya. Kebiasaan dia mah. Lah kok makanannya seperti sudah dimakan sedikit, bukannya belum disentuh sama sekali ya sama Kelvin. Atau mungkin digigit tikus kali ya. Ah, sudahlah, aku pergi mandi saja. Tanpa aku sadari, ini sudah memasuki malam hari. Setelah mandi akan kubuat yang baru. Tapi masa sih? Masa tikus? Jelas-jelas potongannya rapi gitu. Ah, sudahlah. Suara apa itu? Apa Kelvin sudah pulang? Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya aku salah dengar.
Gak apa-apa, itu pasti cuma perasaan aku aja. Vin, masa ya? Kemarin aku dengar ada suara-suara aneh di sini. Padahal posisinya nggak ada siapa-siapa di sini. Tikus kali, atau tidak ya hanya perasaan kamu saja. Awalnya aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa kalau itu bunyi yang ditimbulkan oleh manusia. Dan sekarang aku benar-benar takut. Bagaimana kalau itu manusia? Kamu selalu kunci pintu kan, setiap kali pergi keluar? Kunci kok. Tapi kemarin aku sempat gak kunci pintu. Soalnya pikirku toh gak akan ada orang juga yang masuk ke sini. Lagian aku juga cuma jalan-jalan di sekitar sini aja. Jadinya ya gak aku kunci. Astaga Lucia, kamu ini berpikir gak sih, gimana kalau itu Peng? Peng apa? Gak jadi, aku berangkat. Benar kata Kelvin. Sepertinya aku terlalu ceroboh kali ini. Loh, kenapa minuman bersoda aku tinggal segini? Perasaan kemarin masih banyak. Apa diminum sama Kelvin ya? Kurasa iya. Ya sudahlah kalau begitu. Hah? Siapa? Apa? Kenapa dia mengetahui lirik lagu itu? Aku sama sekali tidak membocorkan apapun mengenai liriknya. Ada yang gak beres di sini. Aku harus menyuruh Kelvin untuk segera pindah dari sini. Sudah kuduga, pasti suara-suara itu yang kudengar setiap malam adalah suara yang ditimbulkan oleh manusia selain aku dan Kelvin. Aku akan mengunci pintu kamarku. Gak apa-apa, yang penting aku sudah mengunci pintunya. Aku harus tenang. Besok aku harus tampil. Aku gak boleh menghancurkan itu. Tidur Lucia, tidur. Jangan pikirkan itu. Kamu kenapa, Lu? Apa kamu kurang tidur tadi malam? Kok lemah sekali? Iya, Es. Tadi malam aku kurang tidur. Loh, kenapa? Ada yang mengganggu pikiran kamu, tah? Iya. Dan sekarang aku mau cerita sama kamu, Es. Apa itu? Ceritakan saja.
Beberapa hari ini aku merasa seperti dikuntit. Bukan hanya di luar apartemen saja, tapi saat di dalam apartemen juga. Itu benar-benar membuatku takut sampai tidak bisa tidur. Oh, begitu. Ya sudah, jangan dipikirkan. Kamu harus berpikir positif ya. Kan ingin tampil. Iya, aku juga maunya begitu. Tapi aku ngerasa kayak... Nah, sudah selesai. Dah, sana. Semangat ya. Baiklah. Terima kasih ya sudah meriasku. Semangat ya, Lu. Semoga penampilanmu sukses. Jangan pikirkan yang tadi ya. Harus ceria ya. Aku harus bisa, tapi mungkin salah satu dari mereka tidak boleh. Aku harus fokus. Tidak apa-apa, Lucia. Semuanya akan baik-baik saja. Aku harus memberikan yang terbaik hari ini. Oh iya, Lu. Kamu pulang sama siapa? Mau bareng aja tah sama aku? Boleh deh, tapi nggak ngerepotin kan? Ih, enggak dong. Yuklah. Kelvin pulang kan hari ini? Iya, emangnya ada apa sih? Malah melongo. Tidak ada apa-apa kok. Ya sudah, aku pulang ya. Iya, terima kasih atas tumpangannya ya. Astaga, iya pintu. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa. Vin, aku mau pergi dari sini. Aku berangkat kerja dulu. Tidak usah menghindar lagi. Aku takut tinggal di sini. Ngebayangin ada orang lain aja yang tinggal di sini selain kita, itu benar-benar udah bikin aku takut. Kenapa kamu selalu menghindar sih? Kamu sengaja mau bikin aku jadi orang gila, hah? Berhenti berbicara tentang itu. Aku ngerti perasaan kamu, tapi aku mohon kamu cukup bertahan lebih lama ya. Dan jangan bicara tentang topik itu. Jika benar di sini ada orang lain selain kita, seperti yang kamu bilang, coba kamu pikir, kalau kamu terus bicara tentang mau pindah dan penguntit,
Terus kalau penguntit itu dengar bagaimana? Itu tidak akan membuatnya takut, yang ada dia makin brutal. Dan gak mustahil juga untuk dia melukai kamu. Jadi kumohon bertahanlah untuk beberapa hari lagi ya, selagi aku mengumpulkan bukti-bukti untuk menangkapnya. Vin, Kelvin. Sepertinya benar kata Lucia. Aku merasakan bahwa ada orang yang mengawasi kita berdua saat bicara tadi. Aku gak berani kalau langsung belak-belakan, karena itu terlalu beresiko. Kalau aku mengajak Lucia pindah, mau sediam-sediam apapun, sepertinya dia akan tetap tahu. Karena sepertinya penguntit itu memiliki kemampuan intuisi yang bagus. Karena kalau dia nggak punya kemampuan itu, aku yakin dari awal dia pasti udah ketangkep sama Lucia. Karena Lucia memiliki pendengaran yang bagus, pasti akan langsung tahu jika ada bunyi yang disebabkan penguntit itu. Dan langsung pergi mengecek. Tapi karena penguntit itu memiliki intuisi yang bagus, jadi ia bisa langsung mengumpet, sehingga Lucia tidak menemukan dia. Dan sejujurnya, aku tidak terlalu bisa bertarung. Jika aku nekat untuk langsung melawannya, bisa-bisa kalah telak. Menurutku, cara yang paling tepat dan aman adalah mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia penguntit, dan melaporkannya. Dengan cara itu, ia akan langsung masuk ke dalam penjara dan tidak akan berkeliaran lagi di luar sana untuk sementara waktu. Jika aku menggunakan cara pertama maupun kedua, kemungkinan besarnya dia akan terus-menerus mengganggu Lucia dan berkeliaran bebas di luar sana. Itu disebabkan karena aku tidak punya cukup bukti untuk memasukkannya ke dalam penjara. Yah, benar. Cara ketiga adalah cara yang paling aman. Sepertinya aku akan menggunakan cara itu. Tapi bagaimana ya caranya? Mas Kelvin? Sore, Pak. Ada apa, Pak Arya? Tumben memanggil. Gimana kabar Bapak? Sehat? Sehat, sehat. Oh iya, Mas, saya mau bertanya. Oh alah, silakan bertanya saja, Pak. Masnya atau Mbak Lucia ada yang geser kamera pengawas di lantai atas tidak ya? Soalnya saya kemarin lihat rekaman video yang dihasilkan sama kamera pengawasnya. Seharusnya kan mengarahnya ke pintu kamar Mbak Lucia dan Mas Kelvin. Tapi saat saya cek, kamera pengawasnya malah ngarahnya ke tembok. Jadi seperti seakan-akan ada yang sengaja geser gitu, Mas. Tapi saat saya ulang-ulang rekamannya, saya nggak lihat ada orang satupun. Kayaknya orangnya lewat samping deh. Terus mungkin gesernya pakai benda panjang. Nah, karena itu saya nanya deh ke Mas Kelvin. Barangkali kan Mas Kelvin yang geser. Maaf ya, Mas, kalau terkesan menuduh. Tapi saya beneran gak tenang, Mas. Takutnya itu orang jahat. Makanya saya memastikan dengan cara bertanya sama Mas Kelvin. Soalnya kan yang tinggal di lantai paling atas itu hanya Mas Kelvin dan Mbak Lucia saja. Jadi seperti itu, Mas. Sekali lagi maaf ya, Mas, jika menyinggung. Tidak apa-apa, Pak. Saya maklumin kok. Oh ya, Pak. Saya mau minta izin nih sama Bapak. Izin? Izin untuk apa? Jadi gini, Pak. Jadi begitu, Pak, ceritanya. Tentu saja boleh banget, Mas. Ini kan demi keselamatan Mbak Lucia. Pasang saja saya izinkan kok. Ternyata dugaan saya bener. Aduh, serem banget. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Mas, sama-sama. Semoga jika benar ada, bisa cepat ditangkap ya. Kasihan Mbak Lucia, pasti ketakutan. Iya, semoga saja. Sudah kuduga. Awas saja akan kutangkap kau. Wow, tambah banyak aja nih kamera pengawasnya. Tapi yang aku heranin, kenapa kamu pasangnya di situ? Orang tuh biasanya masangnya di tempat yang ramai aktivitas atau enggak ya di tempat yang mereka mau sengaja pantau. Tapi kamu kok malah taruhnya di situ? Nanti bukti yang ketangkep jadi sedikit deh. Kalau pasangnya di tempat seperti itu, kapan mau kekumpul buktinya? Lebih baik sedikit daripada nggak ada sama sekali. Kalau aku pasang di tempat yang kamu sarankan, bisa-bisa langsung ketahuan.
Terus, bisa saja karena kamera pengawasku diketahui, jadinya dia yang awalnya nggak berniat apa-apa ke Lucia, jadi berniat karena tahu kalau dirinya itu akan segera tertangkap. Jadinya, dia bisa saja memilih untuk langsung brutal aja, biar nggak nyesal jika sudah masuk penjara nanti. Aku udah sering nanganin orang-orang kayak gitu, dan itu benar-benar serem. Lebih baik sedikit daripada Lucia celaka karena ulah gegabah saya. Jadi, sekarang kamu mengerti kan? Oh, iya, aku setuju. Maaf ya kalau ucapanku tadi bikin kamu kesal. Habisnya kan aku nggak tahu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Omong-omong, sejak kapan kamu taruh kamera pengawas di kamar mandi? Bukankah itu privasi ya? Iya, kau benar, tapi ini benar-benar terpaksa aku lakukan. Karena mungkin penguntit itu tidak akan mau keluar jika Lucia tidak pergi keluar juga. Awalnya aku mau menunggu saja, soalnya jika aku pasang kamera pengawasnya di dalam itu akan terlalu beresiko. Dan kau tahu, aku benar-benar sangat berusaha untuk memasangnya, karena aku juga belum tahu jelas kan letak penguntit itu bersembunyi. Tapi yang pasti, dia tidak mungkin bersembunyi di kamar mandi, jadinya aku pasang saja di sana. Beberapa hari ini juga aku selalu menghindarinya. Kuharap dia bisa bertahan lebih lama lagi, sembari aku mengumpulkan bukti-buktinya. Dan karena itu juga, aku selalu berdoa semoga kamera pengawasku tidak diketahui. Lihat! Kena kau. Aku kan sudah memblokir semua akunnya. Setidaknya, sebelum aku mati atau gila, aku harus mengirim bukti screenshot saat dia mengirim pesan yang aneh agar dia segera tertangkap. Tidak boleh ada korban lain selain aku. Hei, ayo Vin, kamu nunggu apa lagi? Kita masih belum punya cukup bukti. Jangan terlalu gegabah. Kalau kita main tangkap-tangkap saja dan gak ada buktinya, itu malah bikin Lucia makin menderita. Tunggu sebentar, habis ini kita akan pergi. Udahlah, itu nanti dulu. Sekarang kita harus nolongin Lucia dulu. Ayo Vin, Kelvin. Yuk. Lah, kok tiba-tiba aku sudah punya cukup buktinya. Ayo. Vin, tunggu. Sini lu. Malam itu pun ia tertangkap. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa manusia bisa menyeramkan itu. Aku pun memutuskan untuk hiatus karena benar-benar trauma dengan kejadian itu. Gila
Gila sih, ada ya orang kayak gitu di dunia nyata. Aku kira nggak ada. Ya ada lah, masa nggak ada? Tapi nggak lama dari itu, aku aktif lagi. Semua itu pastinya berkat dukungan dari Kelvin dan dari yang lainnya. Aku harap kejadian ini nggak terjadi lagi, baik ke aku maupun ke orang lain.